Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu orang tua yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Izinkan saya untuk mengajak Bapak Ibu, kita akan belajar bersama. Kita akan berdiskusi terkait dengan satu topik yang juga lagi hangat dan menjadi topik yang penting kita bicarakan, yaitu bersama kita lawan korupsi. Yang nanti izinkan saya yang akan memandu Bapak Ibu. Nama saya Abdul Rahmat SPD, Bapak Ibu guru kelas di SD Negeri 011 Balikpapan Tengah. Hari ini kita akan sama-sama ya Bapak Ibu mengetahui tentang bagaimana korupsi itu dan apa upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah dan melawan korupsi. Saya akan membuka gitu kegiatan kita, diskusi kita dengan satu quote yang menurut saya sangat menarik Bapak Ibu ya. Bagaimana kita membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Kalau saya mengajak Bapak Ibu merefleksikan kalimat ini, itu maknanya sangat dalam Bapak Ibu ya. Kita sering sekali di kehidupan sehari-hari bertemu dengan satu kondisi yang sebenarnya kondisi itu tidak dibenarkan. Namun karena banyak yang memilih di jalan yang itu gitu, di jalan yang tidak benar tapi banyak yang mengikuti, jadi seakan-akan kita membenarkan gitu sesuatu yang sebenarnya sudah salah gitu ya Bapak Ibu. Nah itu juga yang berhubungan dengan yang namanya korupsi gitu ya. Korupsi dari skala yang kecil hingga skala yang besar itu bermula dari sesuatu yang tidak benar tapi kita biasakan terus Bapak Ibu. Nah ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama ya Bapak Ibu. Nah, saya lanjutkan lagi. Nah, Bapak Ibu, ada yang namanya IPK atau Indeks Persepsi Korupsi, yaitu merupakan penilaian responden terhadap risiko korupsi dan efektivitas pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh satu lembaga yang namanya Transparency International Indonesia. Nah, skor IPK yang tinggi itu menyatakan bahwa negara tersebut memiliki resiko kejadian korupsi yang rendah. Nah, sebaliknya kalau skor IPK-nya itu rendah, menunjukkan bahwa negara itu memiliki resiko kejadian korupsi yang tinggi. Nah, di mana Indonesia? Indonesia Bapak Ibu itu mendapatkan skor 34 dari 100 gitu ya. Di mana kita memiliki ranking 115 dari 180 negara yang tingkat korupsinya gitu ya. Dan masuk ke dalam kategori merah Bapak Ibu. Jadi memang korupsi ini menjadi hal yang luar biasa di negara kita. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah sering sekali mendengar ya, akhir-akhir ini banyak sekali berita-berita tentang kasus korupsi. Nah ini juga tergambarkan dari hasil IPK ini Bapak Ibu. Ini menjadi hal yang miris sekali untuk kita ya Bapak Ibu ya, dan ini yang perlu kita sama-sama cegah untuk atau bahkan kita tekan gitu ya supaya tidak selalu di zona yang warna merah gitu Bapak Ibu. Nah lanjut Bapak Ibu, selain tadi IPK juga ada yang namanya Indeks Perilaku Anti Korupsi atau IPAK yang dikeluarkan oleh Badan Statistik Bapak Ibu ya. Nah ini kita lihat Bapak Ibu dari Indeks Perilaku Anti Korupsi atau IPAK kita di 2024 gitu ya. Kita menempati skornya 3,85. Nah, di tren skor IPAK 5 tahun terakhir ini, skor IPAK Indonesia itu menunjukkan fluktuasinya signifikan. Sudah ada upaya-upaya perbaikan, tapi secara umum skor kita masih stagnan, bahkan mengalami penurunan Bapak Ibu. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa perilaku korupsi di masyarakat itu masih menjadi masalah serius yang perlu kita tangani juga secara serius Bapak Ibu. Ini hasil IPAK kita. Kemudian selanjutnya, nah Bapak Ibu juga ada yang namanya survei SPI pendidikan Bapak Ibu yang selengkapnya bisa dilihat di tampilan laman ini Bapak Ibu ya. Nah namun saya sudah akan menampilkan beberapa data. Nah dari survei penilaian integritas pendidikan atau SPI pendidikan, ini adalah merupakan survei yang memberikan rekomendasi peningkatan integritas pendidikan Bapak Ibu di wilayah
pendidikan. Artinya khusus untuk menilai bagaimana sih karakteristik peserta didik kita, kemudian bagaimana ekosistem pendidikannya, kemudian tata kelolanya gitu ya. Nah, dari hasil SPI ini Bapak Ibu, kita bisa melihat ini SPI yang dilakukan oleh KPK ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada hasilnya. Salah satunya Bapak Ibu, nah kejujuran akademik di sekolah kita gitu atau bukan di sekolah kita secara menyeluruh gitu ya Bapak Ibu ya. Ada itu 43% siswa itu masih punya budaya mencontek. Kalau di lingkup perkuliahan itu 58% mahasiswa kita itu masih dalam rentang menyontek gitu ya. Nah, walaupun alasannya juga agak miris gitu ya, bahwa mereka itu tahu bahwa menyontek itu hal yang tidak baik gitu. Tapi masih menjadi kebiasaan. Tadi sesuai dengan pernyataan pertama yang tadi kita lihat Bapak Ibu ya, bahwa hal yang sudah dibiasakan walaupun itu salah, itu kita malah membenarkannya gitu. Jadi bukan benarkan yang biasa harusnya gitu, tapi kita membiasakan yang benar gitu. Nah, kemudian dari ketidakdisiplinan akademik, Bapak Ibu ini juga cukup tinggi gitu ya, bahwa mahasiswa itu pernah terlambat ke sekolah atau ke kampus. Kemudian juga untuk dari sisinya ada 45% siswa, ada 84% mahasiswa gitu ya. Kemudian juga dari hasil surveinya Bapak Ibu ada 69% siswa itu masih mengatakan ada guru yang terlambat hadir. Kemudian juga mahasiswa mengatakan 96% ya gitu ya, masih ada dosen yang terlambat hadir. Nah, ini jadi bahan refleksi untuk kita bersama Bapak Ibu ya, bahwa ternyata dari kedisiplinan kita gitu ya, kejujuran kita itu juga masih cukup rendah gitu di Indonesia. Mulai dari muridnya, bahkan kepada gurunya sendiri pun gitu ya. Kami sendiri pun juga merefleksikan bahwa oh ya, ternyata memang kedisiplinan dan kejujuran ini masih jadi hal yang harus kita benahi bersama-sama Bapak Ibu. Saya lanjutkan kembali. Nah, ini mungkin yang cukup sensitif gitu ya, terkait dengan gratifikasi ya Bapak Ibu. Jadi yang berbicara di Bapak Ibu sekarang ini, saya pun juga mengatakan bahwa saya bukan orang yang bersih Bapak Ibu ya. Saya juga pernah menerima gratifikasi dari wali murid, dari murid dan sebagainya. Nah, momen ini Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu yuk kita sama-sama merefleksikan apa yang sudah kita lakukan gitu ya Bapak Ibu selama ini, apakah ini benar atau salah gitu. Mulai dari gratifikasi. Nah, persepsi gratifikasinya Bapak Ibu, hadiah dari murid atau dari wali murid itu adalah sesuatu yang wajar diterima. Padahal hal itu adalah hal yang sebenarnya bertentangan dengan tugas kami sebagai guru yang sudah mendapatkan gaji Bapak Ibu ya, dari pemerintah, dari yayasan dan sebagainya kalau guru swasta. Nah, jadi masih ada 30% guru mengatakan atau dosen mengatakan bahwa wajar aja tuh diterima gitu ya. Kemudian hadiah gitu. Kebiasaan orang tua murid itu memberikan bingkisan atau hadiah kepada guru saat hari raya atau kenaikan kelas. Ini juga 65% sekolah Bapak Ibu masih terjadi hal seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu ini juga yang luar biasa gitu ya, yang terjadi, bahkan lebih dari 50% budaya gratifikasi itu masih terjadi di sekolah. Kemudian juga terkait suap Bapak Ibu, menurut orang tua ada guru yang menerima bingkisan agar nilai bagus atau agar lulus, itu 22% sekolah Bapak Ibu. Nah, ini yang datanya menjadi miris bagi kita semua ya Bapak Ibu. Bagaimana hal ini sebenarnya agak sensitif gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini memang perlu gitu. Nah, itu pun yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu wali murid saya gitu ya. Mohon izinkan saya Bapak Ibu untuk menjaga integritas saya gitu ya. Bahwa saya tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Saya sangat paham Bapak Ibu punya niat yang baik untuk saya, memberikan apresiasi kepada saya gitu ya. Mungkin ada tanda terima kasih kepada saya gitu yang sudah atau kepada guru-guru gitu ya yang sudah mendidik putra-putrinya gitu. Walaupun guru pun tidak pernah minta gitu. Namun sekali lagi Bapak Ibu,
untuk menjaga integritas gitu ya. Karena ditakutkan akan muncul yang namanya konflik kepentingan, Bapak Ibu, namanya kita manusia gitu ya, itu ada satu perasaan seperti itu. Kalau kita diberikan hadiah oleh seseorang gitu ya, itu pasti akan muncul rasa lebih kepada orang yang memberi itu, Bapak Ibu. Nah, itu juga yang saya akan hindari. Jadi mulai saat ini ya Bapak Ibu mohon kerjasamanya, saya tidak menerima hadiah apapun gitu ya Bapak Ibu, selama saya menjadi gurunya Bapak Ibu, guru untuk murid anak-anaknya Bapak Ibu gitu, saya tidak menerima itu. Kita sama-sama Bapak Ibu ya menjaga, karena saya lanjutkan lagi Bapak Ibu, ini terkait tadi gratifikasi. Selanjutnya ya Bapak Ibu, nah ini juga selaku dana BOS gitu ya, masih banyak hal-hal yang terjadi terkait dengan korupsi, terutama dana BOS gitu Bapak Ibu ya, masih ada 12% sekolah yang tidak memanfaatkan dana BOS sesuai dengan peruntukannya. Kemudian juga masih banyak terjadi pungli-pungli Bapak Ibu ya, terkait dengan PPDB dan sebagainya. Nah, ini yang sama-sama Bapak Ibu perlu kita pahami gitu ya, kita harus menjaga mulai dari sekolah, kemudian juga dari orang tua. Yuk kita kerjasama, kita hilangkan budaya-budaya seperti pungli, kemudian tadi gratifikasi gitu ya, pemberian suap menyuap dan sebagainya Bapak Ibu. Masih lanjutkan kembali. Nah ini contoh ya Bapak Ibu, bagaimana negara yang punya keseriusan dalam mencegah korupsi. Saya coba putarkan Bapak Ibu. Tahukah kawan aksi bahwa total kerugian dunia akibat korupsi mencapai 2,6 triliun dan mendorong integritas pada pejabat publik? Salah satu upaya Denmark dalam mengentaskan korupsi adalah dengan menempatkan lembaga serupa KPK di tiap-tiap lembaga. Ya, nah Bapak Ibu, berikut ini adalah dampak dari korupsi yang terjadi di berbagai bidang Bapak Ibu ya. Ada dampak korupsi di bidang hukum, kemudian ada dampak korupsi di bidang pendidikan, dampak korupsi di bidang sosial, dampak korupsi di bidang ekonomi, dampak korupsi di bidang pertahanan, dampak korupsi di bidang kesehatan, bahkan di bidang politik Bapak Ibu ya. Misalkan di bidang hukum, itu akan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara, kemudian menghambat pemerataan akses dan aset negara. Kalau di bidang pendidikan Bapak Ibu, ini yang pasti akan terasa, yaitu potensi menurunnya kualitas sumber daya manusia. Karena apa? Karena dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan layanan pendidikan itu dipotong dan sebagainya gitu Bapak Ibu ya. Sehingga menyebabkan akses terhadap pendidikan itu menjadi kurang merata. Sehingga meningkatkan angka pengangguran. Nah, ini yang sama-sama harus kita aware ya Bapak Ibu, bahwa dampak korupsi itu luar biasa sekali. Semua lini terkena Bapak Ibu ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, apa yang disebut dengan biaya sosial korupsi Bapak Ibu ya. Kita bisa simak bersama video berikut. Jika sebuah kasus korupsi merugikan negara sebesar 168 triliun, berapa ya kerugian negara yang sesungguhnya? Nah, maka dari itu kita pahami biaya sosial korupsi yuk. Korupsi oleh seorang pejabat pemerintahan ternyata tidak hanya merugikan negara karena ada anggaran yang ditilap, tapi berujung juga pada penurunan kualitas pelayanan publik. Korupsi juga merugikan rakyat secara langsung dengan penggunaan pajak negara untuk penanganan kasus tindak pidana korupsi. Biaya sosial korupsi bisa diartikan sebagai dampak kerugian dari perilaku korupsi yang membebani keuangan negara. Nah, Bapak Ibu, apakah korupsi itu berbahaya? Sangat berbahaya ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena korupsi itu pasti dilakukan dengan sengaja, ada rencana gitu ya. Ya, tidak bisa kita lihat dengan kasat mata Bapak Ibu. Koruptornya tidak bisa diidentifikasi dan kerugiannya itu sangat meluas Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, apa sih korupsi itu gitu ya? Nah, korupsi berasal dari bahasa Latin Bapak Ibu ya, corruptio, atau kata kerja corrumpere yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik atau menyogok. Nah, secara harfiah korupsi itu artinya kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, bisa disuap dan sebagainya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun
tahun 2001 menyatakan bahwa korupsi itu adalah setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi yang disebut perilaku korupsi itu Bapak Ibu kalau kita punya tujuan untuk memperkaya diri sendiri, bukan hanya diri sendiri, mungkin perusahaan yang dia tempati sekarang atau orang lain gitu ya, dengan melawan hukum, nah dan bahkan menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara, Bapak Ibu, itu yang disebut dengan korupsi. Nah, dalam Undang-Undang Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan Undang-Undang 2000 tahun 2021 Bapak Ibu, bahwa korupsi itu dibagi jadi 7 kelompok Bapak Ibu ya. Yang pertama ada kerugian keuangan negara, kemudian ada gratifikasi, benturan kepentingan dalam pengadaan, perbuatan curang, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, dan suap menyuap Bapak Ibu. Nah, misalkan satu kerugian keuangan negara. Nah, ini melibatkan perbuatan yang secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri dan orang lain tadi Bapak Ibu atau korporasi yang merugikan keuangan negara. Contohnya adalah manipulasi anggaran atau markup proyek. Kemudian ada gratifikasi. Setiap penerimaan hadiah atau pemberian yang dianggap sebagai suap terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas pejabat, misalnya menerima hadiah mahal dari kontraktor sebagai imbalan atas kemenangan proyek. Kemudian juga ada suap penyuap Bapak Ibu ya. Ini terjadi ketika ada pemberian atau janji kepada pejabat publik agar mereka bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan jabatannya. Hal ini bisa melibatkan pejabat pemerintah yang menerima suap dari pihak swasta untuk keuntungan dalam tender atau proyek. Nah, Bapak Ibu, korupsi itu akan tadi contohnya kerugian keuangan negara gitu ya, melibatkan perbuatan yang secara melawan hukum tadi memperkaya diri sendiri. Contohnya apa Bapak Ibu? Misalkan ini saya ambil contoh di lingkup pendidikan Bapak Ibu ya. Misalkan markup anggaran pengadaan buku atau peralatan sekolah atau menggunakan dana BOS yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kemudian suap menyuap, contohnya orang tua murid memberikan hadiah kepada guru agar anaknya mendapat nilai lebih baik atau memberikan uang pelicin agar diterima di sekolah favorit. Nah, berikutnya lagi penggelapan dalam jabatan Bapak Ibu, contohnya bendahara sekolah menggunakan sebagian dana BOS untuk keperluan pribadi. Nah, ada lagi misalkan pemerasan. Contoh oknum di sekolah, misalkan kepala sekolah atau guru meminta sejumlah uang kepada orang tua murid dengan alasan yang tidak jelas. Ini masuk kepada pemerasan. Kemudian perbuatan curang, contohnya panitia pembangunan sekolah yang menggunakan material bangunan berkualitas rendah demi keuntungan pribadi. Contohnya lagi, benturan kepentingan Bapak Ibu dalam pengadaan. Misalkan kepala sekolah menunjuk perusahaan milik saudaranya untuk menjadi penyedia seragam sekolah. Nah, ini juga termasuk korupsi Bapak Ibu ya. Kemudian gratifikasi. Nah, ini tadi Bapak Ibu, walaupun gratifikasi itu adalah pemberian dalam arti luas Bapak Ibu ya. Jadi pemberiannya tidak cuma jenisnya uang, bisa barang, ada diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, tiket nonton gitu ya, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Baik yang diberikan di dalam maupun di luar negeri dan yang dilakukan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Misalkan nih Bapak Ibu, ini yang sering terjadi di sekolah gitu ya. Pemberian hadiah dari wali murid atau murid saat ulang tahun guru atau kenaikan kelas. Nah, ini saya pun juga sangat merasakan Bapak Ibu ya. Saya dulu sering menerima itu juga. Nah, sekarang saatnya saya bertobat Bapak Ibu untuk tidak menerima hal seperti itu lagi. Yuk bareng-bareng Bapak Ibu kita jaga integritas guru nih Bapak Ibu ya. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini Bapak Ibu tadi perbedaannya gitu ya, gratifikasi, suap dan pemerasan. Jadi kalau gratifikasi Bapak Ibu itu pemberian, memang tidak ada tidak ada kesepakatan dulu atau janji dan sebagainya gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian
Kalau suap, bagaimana suap itu Bapak Ibu? Nah, suap itu transaksional. Misalkan tadi Bapak Ibu memberikan uang atau memberikan sesuatu kepada guru, syaratnya guru itu harus memberikan nilai yang lebih baik ke anak Ibu. Nah, itu termasuk suap. Nah, pemerasan ini beda. Maksudnya gini Bapak Ibu, kalau pemerasan. Misalkan saya gitu ya, saya menghubungi Bapak Ibu gitu, saya minta sejumlah uang gitu untuk biaya apa misalkan yang memang sebenarnya nggak ada hubungannya dan bahkan itu tidak ada biaya seperti itu. Nah, itu namanya pemerasan. Contohnya misalkan juga saya menghubungi Bapak Ibu, Bu, kalau Ibu mau anaknya dapat nilai tinggi, saya minta uang segini. Nah, itu juga termasuk ke dalam pemerasan Bapak Ibu ya. Nah, itu tadi, kemudian lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, ini integritas Bapak Ibu. Apa itu integritas? Adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dipikirkan, dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai yang dianut itu berasal dari nilai kode etik, tempat bekerja, nilai masyarakat, dan nilai pesan moral. Berintegritas itu bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan, tapi berani mengakui dan mau memperbaikinya. Nah, di dalam pendidikan anti korupsi Bapak Ibu, kita akan mengajarkan 9 nilai pendidikan anti korupsi kepada anak-anak kita. Itu ada nilai jujur, mandiri, berani, tanggung jawab, kerja keras, peduli, disiplin, sederhana, dan adil. Nah, ini Bapak Ibu nilai-nilai pendidikan anti korupsi yang harapannya kita akan perkuat untuk putra-putri kita ya Bapak Ibu. Saya next lagi berikutnya. Nah, Bapak Ibu, saya mau ngajak Bapak Ibu gitu ya, boleh disiapkan gawainya. Yuk kita coba Bapak Ibu kenali 9 nilai pendidikan anti korupsi. Saya mengajak Bapak Ibu bermain yang namanya Haki atau Hero Anti Korupsi. Boleh scan barcode yang ada atau boleh diketik bit.ly /Haki strip 01. Saya juga kirim ke kolom chat Bapak Ibu. Nah, yuk kita main game dulu Bapak Ibu ya terkait. Oke, nah di sini Bapak Ibu nanti boleh masukkan nama Bapak Ibu gitu ya, misalkan nama saya di sini. Kemudian nanti kita klik Bapak Ibu, selamatkan Baskara dari kegelapan korupsi. Kita mulai petualangannya. Nah, kita dari pemula dulu Bapak Ibu ya. Nah, misi kita adalah mengumpulkan nilai-nilai anti korupsi. Nah, contohnya Bapak Ibu, ini ada sebuah permasalahan gitu ya. Pak Budi adalah seorang guru yang selalu melaporkan hasil penilaian siswa sesuai dengan kemampuan mereka, meskipun ada orang tua yang menawarkan hadiah agar nilai anaknya dinaikkan. Nilai anti korupsi yang ditunjukkan Pak Budi apa Bapak Ibu? Iya, jujur gitu ya. Kita coba. Oke, berhasil, lanjut. Nah, nanti Bapak Ibu coba. Nah, Bapak Ibu, ini ada beberapa keterangan tokoh-tokoh yang punya komitmen dalam melawan korupsi, yang punya integritas yang luar biasa Bapak Ibu ya. Yang pertama ada contoh dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dalam penegakan hukum. Sri Sultan, padahal beliau itu adalah sultan Bapak Ibu ya, pemimpin yang luar biasa, tapi beliau gitu ya meminta polisi membuat surat tilang karena beliau melanggar lalu lintas gitu. Kemudian ada Pak Widodo Budidarmo, itu nilai adilnya gitu ya. Beliau tidak menyalahgunakan jabatan untuk meringankan hukuman anaknya yang melakukan tindak pidana. Kemudian ada dari kepolisian, ada polisi yang luar biasa panutan kita Bapak Ibu ya, yaitu ada Hugeng Iman Santoso, Pak Hugeng gitu ya. Beliau punya keteladanan pimpinan yang luar biasa. Saat itu beliau kalau tidak salah diangkat menjadi Kapolri. Nah, beliau menutup toko kembang milik istrinya karena beliau tidak ingin ada pejabat yang membeli bunga dari toko istrinya. Sangat menjunjung integritas. Beliau tidak mau ada konflik kepentingan tadi Bapak Ibu. Beliau takut gitu ya kalau toko bunga yang dimiliki istrinya itu dijadikan sebagai tempat tadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau orang-orang yang punya niat korupsi gitu ya, yang beli di situ terus gitu. Nah, itu yang lama-kelamaan akan tadi Bapak Ibu ada muncul konflik kepentingan. Nah, ini yang di stop oleh Pak Hugeng gitu. Ini luar biasa panutan kita Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, saya akan menutup
diskusi kita pada kesempatan ini dengan satu quotes yang luar biasa dari Bapak Baharudin Lopa, bahwa banyak yang salah jalan tapi merasa tenang karena banyak teman yang juga sama-sama salah. Oleh karena itu, beranilah menjadi benar meskipun sendirian. Nah, artinya apa Bapak Ibu tadi? Wali murid yang lain kayaknya ngasih semua ke guru-gurunya luar biasa, hadiahnya dan sebagainya. Kita kayaknya kalau nggak ngasih nggak enak deh gitu Bapak Ibu. Kalaupun tidak memberi tidak apa-apa Bapak Ibu. Itu juga yang akan saya pertahankan Bapak Ibu ya. Mungkin beberapa guru dapat hadiah dan sebagainya, saya akan tetap konsisten bahwa saya tidak menerima Bapak Ibu ya. Nah, itu yang akan sama-sama kita jaga Bapak Ibu, nilai-nilai integritas. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan. Nanti mohon saya dibantu Bapak Ibu ya untuk mengisi daftar hadir, kemudian juga mengisi lembar evaluasi yang saya berikan nanti Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas kerjasama Bapak Ibu yang luar biasa. Semoga kita punya kesempatan yang sama, kita punya semangat yang sama untuk memerangi korupsi, dimulai dari kita, menguatkan putra-putri kita, juga menguatkan diri kita sendiri, bahwa nilai-nilai integritas yang tadi Bapak Ibu, jujur, mandiri, tanggung jawab, sederhana, berani, peduli, adil, dan kerja keras, disiplin, itu perlu kita menjadikan nilai-nilai integritas itu tertanam dalam diri kita dan juga tertanam di dalam putra-putri kita. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan Bapak Ibu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.